Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fafian. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah saya buat. Pengertian sel-sel pajak. Sel-sel pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, sel-sel nyata. Sel-sel nyata adalah pemungutan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang telah diperoleh sesungguhnya, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua, sel-sel fiktif. Sel-sel fiktif adalah pemungutan pajak yang didasarkan pada perkiraan oleh suatu undang-undang. Perkiraan yang digunakan berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Sel-sel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Yang ketiga, sel-sel campuran. Sel-sel campuran adalah kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel fiktif. Sistem ini memiliki perhitungan yang pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan sel-sel fiktif, sedangkan pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan sel-sel nyata. Jika perhitungan sel-sel nyata akhir tahun nilai pajaknya lebih besar daripada sel-sel fiktif awal tahun, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Begitupun sebaliknya, jika perhitungan sel-sel nyata akhir tahun lebih kecil daripada sel-sel fiktif awal tahun, maka wajib pajak dapat meminta kembali uang yang lebih, direstitusi atau kompensasi. Kendala dalam pemungutan pajak. Yang pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat, dan sanksi yang akan diterima jika melalaikan kewajibannya. Yang kedua, tingkat ekonomi sebagai wajib pajak yang relatif rendah. Bentuk perlawanan. Pemungutan pajak masih sering mengalami hambatan. Berbagai penolakan dan perlawanan terhadap pajak masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini yang membuat pemerintah kesulitan sehingga harus bekerja lebih ekstra lagi untuk menghimbau kepada wajib pajak betapa pentingnya pajak bagi perkembangan dan pembangunan nasional negara. Bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perlawanan pasif. Hambatan atau perlawanan ini disebabkan oleh keadaan pemungutan pajak seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual, dan moral masyarakat, serta sistem pemungutan pajak yang tidak tepat. Artinya, tidak ada upaya atau tindakan nyata yang dilakukan masyarakat untuk menghambat pelaksanaan pemungutan pajak. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui penghindaraan diri dari pajak, pengelakan diri dari wajib pajak, dan melalaikan pajak. Berikut pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Yang pertama, Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, Bank Devisa. Yang ketiga, Bendahara Pemerintah. Yang keempat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima, Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA). Berikut golongan pajak. Golongan pajak dibagi menjadi 6. Yang pertama, pajak langsung, pajak pusat, pajak subjektif, pajak tidak langsung, pajak daerah, dan pajak objektif. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.